bahwa Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sesi ke-19 Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Islam. Excellencies, Honorable Member of Parliaments, distinguished guests, ladies and gentlemen, please be seated. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. President of the Republic of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto. Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Her Excellency Puan Maharani. President of Parliament of Côte d'Ivoire, as President of the 18th PYC Conference, His Excellency Mr. Adama Bictogo.
Excellencies, speakers, deputy speakers of the Parliamentary Union of OIC member states and ambassadors from the OIC member states, honorable members of parliaments, and all distinguished delegations of the OIC member states, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise and gratitude we extend to Allah Subhanahu wa Ta'ala as today we can gather in person at the inaugural session of the 19th session of the Conference of the Parliamentary Union of OIC Member States, PUIC, and related meetings. This 19th session of the PUIC Conference also marks a significant milestone, the 25th anniversary of the organization's establishment. Held under the theme PUIC Silver Jubilee, Good Governance and Strong Institution as Pillar of Resilience. Excellencies, ladies and gentlemen, it is now our honor to invite Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, to deliver her inaugural address. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Yang Mulia para Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Delegasi Parlemen Anggota Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC, Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Yang Mulia Ketua Dewan Perwakilan Daerah, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan anggota DPR RI, yang terhormat para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua, negara-negara dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika dapat berkumpul di Gedung Parlemen Indonesia di Jakarta. Saya mengucapkan selamat datang kepada para ketua dan wakil ketua parlemen dan seluruh delegasi di Gedung Parlemen Indonesia, gedung yang menjadi simbol demokrasi Indonesia. Gedung ini awalnya diinisiasi pembangunannya oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno, tahun 1965 untuk mengadakan Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO sebagai simbol semangat bersama negara berkembang saat itu untuk membangun tata dunia yang lebih baik. Gerakan baru negara berkembang juga dicetuskan sebelumnya melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, 75 tahun yang lalu. Pertemuan ini telah mendorong semangat solidaritas dan perlawanan terhadap kolonialisme. Semangat New Emerging Forces dan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 tersebut masih relevan saat ini. Juga bagi PUIC, sebagai semangat untuk memunculkan gerakan membangun tatanan dunia yang lebih baik untuk memberikan kemajuan umat Muslim. Semangat itulah yang kini juga kita miliki bersama para anggota Parlemen Negara OKI, yaitu semangat untuk kerja bersama
membangun tata dunia yang lebih baik bagi umat manusia, tata politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berwajah humanis dan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita bersama. Umat Islam pada khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya. 25 tahun yang lalu, saat pembentukan PUIC atau Parliamentary Union of the OIC Member States, saat awal abad ke-21, kita memiliki harapan besar bahwa rakyat di dunia Islam akan dapat hidup lebih baik, memiliki peradaban kemajuan dalam kehidupan rakyat. Pada saat kita berkumpul di gedung ini, kita masih dapat merasakan dan memahami bahwa masih banyak pekerjaan kita bersama untuk membangun tatanan dunia yang kita harapkan dan dapat memberikan jalan bagi kita dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan, kesenjangan ekonomi, pangan, globalisasi, nilai dan budaya, literasi kemajuan teknologi, perubahan iklim, peran dan pemberdayaan perempuan, kemerdekaan Palestina, konflik geopolitik, konflik geoekonomi, dan berbagai permasalahan lainnya. Inilah tantangan yang kita hadapi bersama saat kita sedang merayakan Silver Jubilee PUIC di Jakarta tahun 2025 ini. Silver Jubilee PUIC 2025 ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk membangun dan memperkuat hubungan antar parlemen negara anggota OKI dalam wujud kerja bersama menghadapi tantangan kita bersama yang kedepannya akan semakin berat. Oleh karena itu, perlunya kita dalam PUIC ini memiliki komitmen, kebersamaan, dan solidaritas yang semakin kuat sehingga kita dapat ikut mengambil posisi dan memengaruhi tatanan dunia yang lebih baik. Kita tidak dapat membiarkan tatanan dunia berkembang secara alamiah, membiarkan persaingan kekuatan politik dan ekonomi menentukan segalanya. Kita yang tergabung dalam PUIC dapat ikut berkontribusi dalam membangun tatanan dunia. Kita, setiap negara dalam PUIC, dalam mengambil posisi di berbagai forum internasional, perjanjian internasional, lembaga global, dan konsensus politik haruslah memiliki sikap yang menunjukkan kebersamaan dan solidaritas PUIC. PUIC memiliki anggota 54 negara, suatu kekuatan yang tentu tidak dapat diabaikan apabila kita solid, kita kompak. Oleh karena itulah agenda bersama PUIC ke depan menjadi sangat strategis dan penting untuk kita bicarakan melalui sidang-sidang PUIC untuk dapat menghasilkan deklarasi dan resolusi. Kita harus memiliki agenda kerja bersama yang konkret sehingga pertemuan-pertemuan dalam sidang PUIC akan memiliki arti dalam membangun kemajuan peradaban tatanan dunia yang lebih baik. Bagaimana kita menyikapi konflik geopolitik, geoekonomi, perang dagang, perjuangan Palestina, generasi muda, pangan, energi, perubahan iklim, kesehatan, dan lain sebagainya. Bapak Presiden dan delegasi yang terhormat, tema konferensi PUIC yang diselenggarakan di Jakarta saat ini adalah Good Governance and Strong Institution as Pillars and Resilience. Tema ini menekankan bahwa negara-negara anggota OKI dalam menghadapi tantangan global membutuhkan pondasi ketahanan yang berasal dari tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi pemerintahan. Pondasi ketahanan tersebut perlu kita bangun melalui agenda pembahasan dalam konferensi ini. Antara lain melalui peningkatan solidaritas di antara umat muslim, perdamaian, kerjasama ekonomi, pemberdayaan perempuan, upaya memerangi Islamofobia, intoleransi, dan segala bentuk diskriminasi lainnya. Selain itu,
dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap menjadi atensi utama. Dengan pembahasan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh negara-negara PUIC, kita menyadari bersama bahwa pembangunan suatu negara dapat terselenggara di setiap negara apabila ada ketertiban, perdamaian di dalam negara, dan perdamaian antar negara. Karenanya, kita yang tergabung dalam PUIC harus membangun budaya damai, culture of peace, dan toleransi dalam hubungan antar negara, serta di dalam masyarakat kita masing-masing sebagai syarat yang dibutuhkan agar pembangunan dapat dilaksanakan. Kita hidup di bumi yang sama, yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lain, membutuhkan ketertiban bersama, perdamaian bersama. There is no development without peace and no peace without development. Selain memberikan perhatian pada bidang politik dan ekonomi, kita juga harus memprioritaskan bidang pendidikan bagi generasi muda. Karena pendidikan dapat menjadi game changer bagi kemajuan suatu negara. Dengan pendidikan pula, kita dapat menjaga dan mempertahankan norma dan budaya. Agenda PUIC yang lain adalah pemberdayaan perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki kodrat biologis yang berbeda. Akan tetapi perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk maju, mengembangkan potensi spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi. Saat ini telah terdapat beberapa pimpinan parlemen perempuan di negara anggota PUIC. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak anak perempuan di dunia Islam untuk berperan lebih besar di masyarakat. Saya berdiri di sini sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia. Yang menjadi bukti bahwa perempuan juga bisa memegang jabatan publik yang tinggi di negara besar seperti Indonesia dengan 280 juta penduduk muslimnya. Jika saya bisa, kami bisa, perempuan bisa, tentu perempuan di negara-negara anggota PUIC juga akan bisa menjadi perempuan-perempuan hebat yang maju. Bapak Presiden dan delegasi yang terhormat, kita berkumpul hari ini di bawah bayang-bayang situasi yang menyedihkan di Gaza, yang menyentuh nilai kemanusiaan kita. Masyarakat sipil menjadi korban perang, perempuan dan anak-anak mengalami kelaparan, rumah sakit dan sekolah juga hancur. Kita harus dapat membantu dengan berbagai cara dan pengaruh yang kita miliki untuk dapat mengakhiri situasi yang tidak berperi kemanusiaan di Gaza. Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza harus dibangun kembali tidak hanya dengan gedung dan tembok, namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan. Parlemen harus mendorong lebih banyak negara di dunia untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Kita juga harus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui solusi dua negara. Bapak Presiden dan delegasi yang terhormat, PUIC yang berisikan anggota parlemen memiliki cara pandang dan aspirasi rakyat dari berbagai negara. Rakyat yang kita wakili mengharapkan agar PUIC juga menghasilkan sesuatu yang nyata dan berdampak positif bagi rakyat. Oleh karena itu, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh PUIC juga membutuhkan peran pemerintah masing-masing negara agar dapat ikut mentransmisikan norma bersama tersebut menjadi kebijakan pembangunan nasional.
Telah 25 tahun kiprah PUIC. Apakah 25 tahun yang panjang atau tidak? Sangat ditentukan dengan apa yang telah diperjuangkan dan dicapai. Marilah pada kesempatan ini PUIC memperkuat peran dan dapat ikut menentukan arah perubahan tatanan dunia yang lebih baik. PUIC juga harus semakin solid yang ditunjukkan dengan kebersamaan dan solidaritas sebagai sesama anggota negara OKI dalam forum-forum internasional. Kita kuat karena solid, kita solid karena kuat. Selamat bekerja untuk kita semua, untuk negara kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Excellency. Excellencies, distinguished guests, we invite you to join us in viewing a video presentation offering a glimpse of Indonesia's role and vision, as well as the mission of the Parliamentary Union of OIC Member States, PUIC. Today, the world turns its eyes to Jakarta. As Indonesia, the nation with the largest Muslim population in the world, proudly hosts the Silver Jubilee of the Parliamentary Union of the OIC member states. The Indonesian parliament, with its proven track record in global diplomacy, has successfully hosted major international parliamentary events and remained committed and active voice since joining PUIC in 1999. In this 25-year journey of PUIC, Indonesia encouraged all member parliaments to aim urgent priorities, enhance unity and interparliamentary cooperation, reaffirm good governance and institutional strength for resilience, facilitate the exchange of governance experiences among parliaments, strengthen efforts on key issues, especially Palestine and Muslim minority rights, engage youth, women, and civil society for inclusive democratic participation, promote a united parliamentary voice in global forums in South-South solidarity. Let us use our influence and moral authority to encourage other countries to recognize Palestine. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. With unwavering commitment, Indonesia is ready to stand as a vital force for peace, prosperity, and unity in the Islamic world. Good governance, strong institutions. Excellencies, distinguished guests, we now have the distinct honor and privilege to welcome His Excellency Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia, to deliver his opening remarks, continued with striking Gendang Tabui as the symbolic act of today's opening session. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Saudara Adis Kadir, Saudara Saan Mustafa, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, beserta seluruh anggota DPR RI yang hadir, para ketua dan wakil ketua delegasi parlemen anggota Parliamentary Union of the OIC Member States, PUIC, President of the National Assembly of Ivory Coast, His Excellency Mr. Adama Bictogo, President of the National People's Assembly of Algeria, His Excellency Mr. Ibrahim Bughali, Speaker of the Council of Representatives of Bahrain, His Excellency Mr. Ahmad Al-Musalam, President of the Transitional Legislative Assembly of Burkina Faso, His Excellency Mr. Bougouma Ousmane, Speaker of the Islamic Constitutive Assembly of Iran, His Excellency Dr. Muhammad Bagher Khalibaf, Speaker of the House of Representatives of Malaysia, His Excellency Tan Sri Dato' Johari bin Abdul, Chairman of the Shura Council of Oman, His Excellency Mr. Khalid Hilal Nasser Al-Ma'awali, President of Majlis Ash-Shura of Saudi Arabia, His Excellency Mr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh, para pimpinan Parlemen Negara Islam yang hadir, para duta besar negara sahabat yang hadir, pimpinan dan perwakilan organisasi internasional yang hadir, para hadirin semua yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan bahwa undangan ini, di mana saya diminta berbicara di hadapan majelis yang penting ini, adalah kehormatan besar bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hari ini saya berbicara dengan wakil-wakil dari seperempat manusia yang ada di bumi ini. Saudara-saudara adalah wakil-wakil dari seluruh umat Islam, dari negara-negara Islam di dunia. Karena itu, ini adalah kehormatan yang sangat baik bagi saya. Terima kasih atas kehormatan ini. Pada hari yang baik ini, di tanah Jakarta yang hangat, saya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan bahwa Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sesi ke-19 Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Islam, Parliamentary Union of OIC Member Countries. Sekaligus merayakan peringatan 25 tahun berdirinya organisasi ini. Perkumpulan Parlemen Negara Islam ini lahir dari kesadaran bersama bahwa dunia Islam membutuhkan wadah kebersamaan antara lembaga parlemen dalam menghadapi tantangan global dan untuk membela kepentingan umat Islam dimanapun.
Sejak dibentuk pada tahun 1999, Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Islam bertekad menjadi jembatan diplomasi parlementer yang memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang pelik dalam kehidupan global. Dalam hal ini dan dalam dunia yang kini tengah dilanda polarisasi, konflik, saingan antara negara-negara besar, keberadaan organisasi ini semakin penting, semakin relevan, dan semakin mendesak. Lebih dari itu, izinkan saya menegaskan bahwa konstitusi negara kami, Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum kita membahas isu-isu besar yang tengah dihadapi dunia Islam sekarang, saya mengajak kita semua merenungkan kisah dan keteladanan para tokoh besar dalam sejarah Islam. Kisah-kisah mereka bukan hanya catatan sejarah, tetapi sumber nilai dan sumber inspirasi yang sangat relevan bagi tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita bisa belajar dari keberanian mereka, keteguhan mereka, kecerdasan mereka dalam membela kebenaran, dan keberhasilan mereka dalam membangun peradaban. Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Yerusalem, mengajarkan kita tentang keadilan dan kebesaran hati saat berhasil merebut kota suci dari tentara salib. Ia tidak membalas dendam. Ia bahkan memberi jaminan keamanan bagi musuh-musuhnya. Beliau memberi contoh selalu melindungi yang lemah, selalu melindungi yang tertindas. Di dunia yang masih banyak diliputi kebencian dan kekerasan, keteladanan ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin adalah kasih sayang, rasa kemanusiaan, dan tekad untuk selalu melindungi yang lemah. Khalid bin Walid, simbol pengabdian total bagi umat Islam. Seorang tokoh militer yang tidak pernah kalah dalam setiap peperangan dan pertempuran yang ia pimpin. Tidak ada satupun pertempuran yang ia kalah. Namun ketika diminta turun dari jabatannya, ia menerima keputusan itu tanpa ragu-ragu dan patuh kepada pemimpin dan kepada umatnya. Keikhlasan ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan suatu amanah, suatu pelajaran penting bagi kita semua yang memegang peran kepemimpinan hari ini dimanapun. Saudara-saudara, Umar bin Khattab membangun pemerintah
yang adil dan efisien. Ia meyakini untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Ia tidak rela melihat rakyatnya diperlakukan dengan tidak adil. Dan ia tidak segan menghukum aparatnya yang lalai dan yang tidak melindungi dan melayani rakyatnya. Dalam konteks hari ini, saya yakin bahwa rakyat kita semuanya menuntut pemerintah yang bersih dan transparan. Teladan Umar bin Khattab adalah panggilan untuk bertindak, bukan sekedar berwacana. Karena itu, saya sangat menghormati tema pertemuan ini, yaitu good governance dan strong institutions. Tokoh lain dalam sejarah Islam yaitu Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel di usia 21 tahun. Simbol dari pemimpin yang menggabungkan ilmu pengetahuan, sains, iman, dan visi. Ia mempersiapkan penaklukan bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan teknologi, logistik, dan moral yang tinggi. Ia menunjukkan bahwa pemuda Islam bisa menjadi pemimpin dunia jika dibekali pendidikan dan keyakinan yang benar. Hadirin yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu saya mendapat kehormatan berbicara di hadapan parlemen Turkiye di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini. Sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi. Jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Marilah kita atasi perbedaan kita. Marilah kita atasi kecurigaan kita. Marilah kita atasi rivalitas di antara kita. Marilah kita lihat hal-hal yang penting, yaitu keselamatan umat Islam. Marilah kita melihat masa depan peradaban Islam. Islam pernah memimpin dunia dalam peradaban, dalam sains dan teknologi. Dan kita harus kembali untuk meraih sains dan teknologi supaya kita bisa mengangkat kesejahteraan rakyat kita. Tidak mungkin kita kuat kalau rakyat kita miskin. Tidak ada negara miskin yang kuat. Untuk itu kita harus keluar dari kemiskinan. Kita harus berjuang untuk mengangkat rakyat kita masing-masing dari kemiskinan. Dan untuk itu dibutuhkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, kita bisa mencapai kemakmuran. Saudara-saudara sekalian, tantangan kita bukan hanya Palestina. Kita menghadapi tantangan di mana-mana, sebagaimana saya katakan. Tantangan ini merupakan sumber kelemahan, yaitu kemiskinan,
kelaparan, korupsi, ketimpangan pendidikan, dan ketidakmampuan mengelola dan menjaga sumber daya kita masing-masing. Karena itu, tema pertemuan perkumpulan saudara-saudara tahun ini sangat benar dan sangat strategis. Good governance and strong institutions as pillars of resilience. Tanpa tata kelola yang baik, tanpa lembaga yang kuat, tanpa pemimpin-pemimpin yang jujur, pejabat-pejabat yang mengabdi kepada rakyatnya, negara tak akan pernah memiliki daya tahan, apalagi daya saing. Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen menjalankan beberapa agenda besar, mulai dari reformasi politik dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, swasembada pangan dan energi, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kami percaya solusi bagi masalah dunia dimulai dari bangsa kita sendiri. Apakah bangsa kita masing-masing berhasil mengatasi masalah internalnya sendiri? Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bisa mengurus bangsa kita sendiri, bagaimana kita mau membantu umat yang sedang dalam kesusahan? Kalau kita lemah, tidak mungkin kita bisa bantu Palestina. Bahkan suara kita pun tidak akan didengar. Suara kita didengar kalau kita bersatu dan kita kuat. Siang ini, sebelum saya tiba di forum majelis terhormat ini, saya sempat berbincang dengan sahabat saya, Sultan Brunei Darussalam. Kami bersepakat bahwa dunia Islam bisa menjadi solusi bagi dunia. Kita bisa dan kita harus menghadirkan perdamaian dunia. Karena itu, saudara-saudara sekalian, ajaran Islam adalah ajaran perdamaian. Esensi ajaran Islam adalah cinta kasih. Inilah esensi agama kita dan inilah warisan yang harus kita hidupkan kembali di tengah dunia yang sedang kehilangan arah. Tetapi walaupun kita ingin perdamaian, kalau kita lemah, mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin perdamaian. Mungkin ada pihak-pihak yang melihat kalau kita lemah, kita bisa dijajah kembali, kita bisa disuruh-suruh sebagai bangsa pion, bangsa budak, bangsa kacung. Saudara-saudara sekalian, mari kita satukan langkah. Kita hidupkan kembali semangat-semangat tokoh besar kita. Kita buktikan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. Saudara-saudara sekalian, marilah kita merapatkan barisan kita, atasi semua perbedaan kita, melangkah ke depan dalam persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam salve om, santi santi om, nama budaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu. Terima kasih. Mr. President, we invite you, accompanied by the Speaker of the House and the President of the 18th PUIC, to strike the Gendang Tabui together as a symbolic act to mark the official opening of this prestigious conference. Thank you.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, hari Rabu 14 Mei 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, membuka the 19th session of the Conference of the Parliamentary Union of OIC Member States, PUIC, and related meetings. Thank you very much. The 19th session of the Conference of the Parliamentary Union of OIC Member States and related meetings is now officially open.